di KPP Pratama ini sudah ramah disabilitas, Bu? 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda semuanya. Kembali lagi di Onet, obrolan tunanetra. Obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens. Obrolan kali ini kita mendatangi salah satu kantor yang ada di Kabupaten Kuningan tentunya. Kita sedang berada di kantor pajak. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu, Saya dengan Manda, Ibu Manda dan Fitri. Bu Fitri. Ibu-ibu terima kasih atas waktunya gitu ya untuk obrolan tunanetra. Dan Iya. juga di sebelah sana di depan saya pastinya ada Bapak Budi. Halo Pak Budi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai Ketua DPC Pertuni Kabupaten Kuningan. Nah, Ibu, hari ini kita akan membahas tentang pajak gitu ya. Entah itu penyuluhan ataupun apa. Tapi ada terus terang aja ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin saya sampaikan. Ya, sebelum kita melanjutkan obrolan ini, Bu, kantor pajak di berarti ini namanya tuh KPP Pratama ya Bu ya? Iya. KPP Pertama yang berada di Jalan Aruji, betul Bu? Di Jalan Aruji ya Bu ya? Nah, maaf Ibu tuh bagian penyuluhan berarti ya? Atau apa? Baik, kami, saya dan Manda itu sebagai tenaga penyuluh di KPP Pratama Kuningan. Jadi tugas kami itu memberikan sosialisasi, Pak. Sosialisasinya ke instansi, lembaga, atau bisa ke sekolah-sekolah juga. Selain itu juga kita memberikan konsultasi secara langsung di loket, Pak, melalui loket helpdesk gitu. Selain itu ya ada pekerjaan yang di back office juga. Jadi kami sebagai tim penyuluh. Oh, berarti Ibu tuh sebagai tim penyuluh Ibu ya di Kabupaten Kuningan Ibu ya? Iya. Saya mau ke Pak Budi dulu. Pak Budi, sejauh ini menurut Pak Budi mewakili tunanetra di Kabupaten Kuningan, apakah tunanetra Kabupaten Kuningan memerlukan pengetahuan itu, Pak? Baik, terima kasih ya, Kang Dani. Selamat datang Ibu ya, selamat jumpa kembali dengan kami DPC Pertuni Kabupaten Kuningan ya, Bu Fitri sama Manda ya. Manda. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi di sini ya, Iya. podcast. Tadi kembali kepada pertanyaan yang dari Pak Dani ya, dari Adani. Kalau masalah pajak tuh kita tentunya perlu, karena pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Betul. Kan? Karena kita selaku warga negara ya tentunya harus taat pajak. Ya kan, walaupun kita dari penyandang disabilitas, tunanetra. Jadi ini perlu, sangat perlu gitu kan, tentang wawasan tentang pajak. Karena kita juga bisa jadi wajib pajak kan, untuk penyandang tunanetra gitu, dan untuk disabilitas yang lain. Karena kita selaku warga negara gitu. Dani. Berarti selain taat pajak, kita juga memang harus mengetahui wawasan pengetahuan secara umum mungkin ya Pak ya? Harus mengetahui. Karena pajak tuh ada macam-macam pajak, mungkin nanti disampaikan ya, pajak tuh apa sih, gitu kan, manfaatnya apa, gitu kan, sebagai seperti apa mekanismenya ketika kita untuk taat pajak itu kan, nah, seperti itu mungkin. Bu, pajak memang adalah salah satu penghasilan, salah satu penghasilan negara ya, pendapatan negara ya. Nah, saya pengen tahu sistem pemungutan pajak itu sistemnya apa, Bu? Baik, kalau untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia itu menganut self-assessment, Pak. Self-assessment itu system. artinya self-assessment system. Jadi Betul. artinya wajib pajak itu menghitung sendiri, mencatat sendiri dan melaporkan sendiri pajaknya ke kami. Jadi berbeda dengan yang misalnya pajak PBB ya. Betul. Kalau itu kan sudah ditentukan ya Pak ya, Betul. sudah ada nilainya. Nah kalau untuk yang pajak penghasilan, pajak PPN, nah itu perpajakannya itu sistemnya self assessment. Jadi dihitung sendiri tuh omsetnya, yang tahu ya wajib pajaknya ya, gitu. Jadi kami menunggu dari penghitungan atau pelaporan dari wajib pajak. Tapi apakah bisa dipastikan semua wajib pajak itu bisa menghitung? Ya, tentu saja tidak ya. Tidak semua wajib pajak itu bisa menghitung sendiri. Itulah tugasnya kami sebagai tim penyuluh ini. Selain memberikan penyuluhan ke wajib pajak yang sudah terdaftar ya Pak, kita juga memberikan penyuluhan ke calon wajib pajak juga. Contohnya misalnya ke mahasiswa. Jadi
pengetahuan pajaknya itu juga bisa kita share selain ke wajib pajak. Jadi misalnya mahasiswa bisa ibaratnya ngajarin gitu loh Pak, Betul, ke betul. mungkin ke keluarganya dulu terdekat atau ke dosennya gitu. Jadi kita juga melalui program sosialisasi itu. Nah, tadi juga saya mendengar ada penyuluhan ke sekolah ya, Bu, ya? Iya. Sekolah menengah atas, SMA taruhnya. Eh, kita dari SD Pak, Oh, dari SD, bisa. dari SD. Jadi Berarti sampai saat ini, penyuluhan itu dilakukan dari mulai SD, i- gitu. Tapi saya penasaran, anak SD apakah sudah mengerti itu, Bu? gimana Bapak Manda? Jadi kalau penyuluhan ke Betul, setiap sekolah itu kita lihat dulu dari tingkatan sekolahnya. betul. Misalnya kalau ke SD kita kemas itu penyuluhan tuh lebih ke fun learning. Jadi pembelajarannya itu lebih ke kayak Iya. bermain. Betul. Jadi mereka nanti pengetahuannya, oh ternyata seperti ini ya, menyenangkan ya, kita tahu pajaknya dalam hal yang sederhana-sederhana terlebih dahulu. Nanti kalau menuju ke SMP, terus ke SMA, ke jenjang yang lebih tinggi lagi, materinya akan lebih berat ya mestinya Ya. kayak gitu. Jadi Berat. tergantung dari tingkatan sekolahnya. Ya, berarti penyuluhan itu tergantung tingkatannya. Iya, Jadi betul. ada beda season gitu ya, Kak, ya? Benar. Sesuai dengan audiensnya. Betul, betul, betul. Sejauh ini yang dilakukan dari tim penyuluhan KPP pertama Kabupaten Kuningan itu, Bu, apa sih yang diberitahu? Kalau sejauh ini, kalau penyuluhan untuk yang calon wajib pajak yang misalnya yang dari SD, SMP, SMA untuk anak-anak sekolah, kita paling secara umum garis besarnya itu fungsi pajak, terus kemudian pengertian pajak itu apa, kemudian selain itu kita memberitahu nih kalau di kita itu ada yang namanya APBN, fungsi APBN, seperti itu. Yang umum-umum aja sih, kita nggak memberitahu yang perhitungan pajak yang Betul. bikin pusing gitu enggak ya. Ya, betul. Kalau SD, SMP itu malah kita ada tips mengelola uang. Ya. Berarti apa ya? Menabung dari uang saku. Biasanya kita analogikan dengan seperti itu. Gitu. Terus mereka sekolah, misalnya ada uang saku, bagaimana mereka mengelola uangnya. Terus di dalam perjalanannya itu kan ada jalan raya. Nah itulah hasil dari manfaat pajak gitu kan. Dari pemungutan pajak itu bisa membangun jalan raya, sekolah seperti itu. Biasanya kita analogikan seperti itu. Kalau untuk yang ke calon wajib pajak ya. Nah, Bu, saya sekarang mau bertanya. Pengertian pajak secara umum apa, Bu? Kalau pajak itu kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara dan diatur berdasarkan undang-undang, Pak. Dan bersifatnya itu memaksa. Nah, dan tidak mendapatkan kontribusi secara langsung atau imbalan secara langsung gitu. Contohnya kan misalnya kita bayar pajak nih, pajak penghasilan gitu. Tapi kita belum menerima nih manfaatnya ke diri kita apa langsung ya Pak ya. Beda dengan misalnya retribusi parkir. Kita bayar parkir tapi kita langsung dapat manfaat jasa parkirnya gitu kan Pak ya. Nah itu bedanya pajak itu karena tidak ada imbalan secara langsung gitu Pak. Berarti itu adalah pengertian pajak secara umum ya, Bu, Iya, ya? secara Harus diketahui juga untuk masyarakat ya, Bu, ya? iya, Lalu tadi juga sistem sudah saya tanyakan bahwa sistemnya adalah self assessment. assessment system. Iya. Berarti masyarakat juga harus mulai bisa menghitung sendiri ya, Iya. penghasilannya seperti apa, pajaknya. Nah, kalau macam-macam pajak itu ada berapa sih? Baik, kalau misalnya pajak di Indonesia itu sebenarnya ada dua, Pak. Tuh. Pajak daerah sama pajak pusat. Kalau untuk pajak pusat memang dikelola oleh kami di KPP Pratama Kuningan. Kalau untuk pajak daerah itu di pemerintah daerah. Misalnya berarti di sini Bapenda ya, Pak ya? Bapenda ya. Nah, kalau yang termasuk ke pajak pusat itu pajak yang diprioritaskan untuk kepentingan negara. Jadi untuk semuanya, untuk APBN ya semuanya. Itu jenis pajaknya ada PPh, Ya. pajak penghasilan itu. Ya. Ada PPN, pajak pertambahan nilai, itu untuk misalnya penyerahan barang dan jasa. Ya. Ada juga PPNBM untuk yang barang mewah, dan ada juga untuk bea materai. Berarti tadi ada 5 ya? Ada PPh, 4. PPN, 4 ya? Sebenarnya ada pajak lainnya juga, PBB untuk yang sektor lain ada Betul. juga. Nah, itu untuk yang pajak pusat, Pak. Kalau untuk pajak daerah itu prioritas untuk daerah masing-masing. Jadi kan daerah masing-masing itu juga kan butuh pembiayaan untuk pengelolaan daerahnya gitu kan ya.
Nah, itu bisa juga dari pajak daerahnya. Pajak daerahnya itu ada pajak provinsi, ada juga pajak kabupaten. Nah, kalau pajak kendaraan bermotor itu masuknya pajak provinsi, Pak. Biasanya gitu. Kadang suka salah tuh. Mau bayar pajak, pajak motor tapi ke KPP gitu. Padahal itu beda gitu kan. Beda jalur ya. Itu masuknya pajak daerah gitu, Pak. Salah kamar berarti ya. Sering tuh, sering ada yang nyasar kayak gitu. Banyak malah itu. Sering, Pak, sering. Sering Misalnya pajak hotel gitu. Betul. Pajak hotel juga nanti tidak di kami, pajak restoran, hiburan, reklame. Oh iya Sering, tuh, kamu tuh. pajak reklame itu masuknya pajak daerah gitu, Pak. Nah, ini yang masyarakat yang belum tahu nih wajib tahu nih. Jangan Iya. salah kasar lagi ke sini ya datang ya Bu ya. Pajak bumi dan bangunan juga ke daerah ya sekarang. Kalau memang awalnya tadinya di pajak pusat, dikelola pusat semua, lalu setelah itu ada pengalihan, Pak. Betul. Jadi dikelola oleh Oh, pemerintah karena daerah. otonomi daerah mungkin ya Bu ya. Iya, itu. Nah, jadi untuk yang PBB, pajak bumi dan daerah itu dikelola oleh daerah. Daerah. Baik Bu. Kalau masalah wajib pajak, karena terus terang aja kita tunanetra ya Bu ya juga apakah kita tuh wajib pajak bukan sih? Gitu. Iya, iya. Siapakah wajib pajak itu Bu? Baik, sebenarnya jangan takut dulu ya. Iya, soalnya saya takut ditagih pajak. Langsung ditagih calon Bayar. Bayar. Tidak semua orang Indonesia itu wajib pajak. Betul. Jadi orang Indonesia itu juga ada kewajibannya, kewajiban subjektif dan untuk menjadi wajib pajak itu ada kewajiban subjektif dan objektif, Pak. Kalau subjektif itu tinggal selama 183 hari di Indonesia. Misalnya 183 hari. selama 183 hari di Indonesia itu sudah berarti menjadi wajib pajak Indonesia ya, maksudnya wajib pajak dalam negeri. Nah, lalu berarti kita kan udah lebih dari 183 hari ya, Pak? Iya, bagi saya lahir di sini. Waduh, gitu kan. Berarti saya harus bayar pajak dong, gitu kan. Nah, ternyata enggak. Ada lagi kewajiban objektifnya, Pak. Kalau kewajiban objektifnya itu memperoleh tambahan penghasilan, memperoleh penghasilan gitu. Nah, kalau misalnya Bapak ini sudah menerima penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, nah itu memang baru sudah menjadi wajib pajak seperti itu dan ada pajak yang harus dibayar. Jadi memang ada batasan-batasannya seperti itu. Pajak penghasilan berapa Bu? Minimal. Kalau untuk pajak penghasilan tidak kena pajak, penghasilan tidak kena pajaknya itu setahun itu untuk yang single nih Pak ya, untuk yang orang pribadi belum menikah itu 54 juta. Oh, Per tahun. 1 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak penghasilannya belum melebihi 54 juta, jangan takut, Bapak belum bayar pajak. Sudah jadi wajib pajak tapi tidak ada kewajiban untuk membayar. Belum ada kewajiban pembayaran. Berarti per bulan berapa? Setahun 54 Juta. ya Itu untuk pajak penghasilan tidak kena pajaknya, Pak, atau istilahnya pengurang ya. pengurangnya. Bukan siapa contoh aja tuh yang tidak kena pajak itu seperti apa Bu? Contoh-contoh pekerjaan atau apa gitu? Contohnya gini aja Pak ya. Misalnya karyawan. Betul. Misalnya karyawan di suatu perusahaan, gajinya tuh setahun di total 60 juta, Pak. Berarti kan itu sudah di atas 54 juta. Nah, nanti penghitungnya 60 juta dikurangi 54 juta dulu, berarti kan ada 6 juta ya, Pak. Nah, baru 6 juta yang dikalikan tarif. Tarifnya 5%. Nah, itu baru itu yang dikenakan pajaknya di 6 jutanya. Jadi PTKP ini sebagai pengurang, Pak. Bukan. Oh, berarti bukan dari yang 54 itu ya, Bu? Bukan. Jadi dari Bukan total dari yang total berarti kan? total dulu dikurangi penghasilan tidak kena pajak, baru nanti dikalikan tarif. Berarti itu adalah rumus kita untuk menghitung pajak. Iya. Nah, berarti masyarakat di luar sana oneters gitu yang harus mengetahui bahwa menghitung pajak itu adalah bisa diulangi Bu? Itu untuk yang karyawan ya, Pak? Karyawan. Nanti yang untuk usahawan beda. Yang kalau yang karyawan itu seperti tadi. Kalau untuk yang karyawan berarti penghasilan bruto dikurangi nanti misalnya ada biaya pengurangan gaji atau jabatan seperti itu. Penghasilan menjadi penghasilan neto baru dikurangi lagi penghasilan tidak kena pajak, Pak. Setelah itu kita temukan tuh penghasilannya selisihnya itu menjadi penghasilan kena pajak. Nah, itu penghasilan kena pajak itu yang dikalikan tarif, Pak.
Tarifnya nanti juga beda-beda ya Pak, ada progresif, tapi itu minimal sampai 60 juta itu 5%. Itu. Untuk yang karyawan ya Pak. Kalau yang Yang usahawan beda lagi. Coba Mbak Manda kalau untuk yang karyawan, untuk yang usahawan. Berarti yang usahawan tuh yang pribadi, personal berarti ya? Kalau usahawan tuh contohnya dagang Pak. Oh. Nah, Misal, misalnya Pak. Kalau pijat sih masuk, Bu? Nah, itu kan jasa ya Pak ya. Nah, Ah. kita lihat dulu nih Pak, Oh, beda lagi ya, penghasilannya itu Tia. berapa. Kalau yang sekarang untuk aturan terbaru untuk usahawan orang pribadi, kalau yang bersangkutan memiliki omset dalam 1 tahun di bawah 500 juta, itu tidak perlu membayar pajak. Tidak dikenakan. Ya, tidak dikenakan. Jadi pajaknya 0% ya. Iya. Gitu. Nanti dia akan dikenakan pajak ketika omset dalam setahunnya itu sudah di atas 500 juta. Jadi ini tuh mendukung UMKM ya. Iya, jadi untuk UMKM terus bertumbuh gitu. berarti untuk UMKM memang kalau pendapatan 1 tahun belum mencapai 500 juta tidak usah bayar pajak. Iya. Belum dikenakan. Belum dikenakan Kalau pajak. belum dikenakan Ya. ya. Kalau yang aturan sebelumnya kan sudah dikenakan tarif pajaknya 0,5%, tapi kalau untuk yang sekarang sudah dibebaskan ya. Itu tuh peraturan yang baru. Iya, peraturan terbaru. Berlakunya tahun 2022. Itu 2022 oh baru ya. apa Dirjen Pajak apa tuh? Undang-undangnya tuh apa tuh? Itu PP. di peraturan pemerintah Pak. Oh, PP. Iya. PP 5 PP 55 ya? Iya, tahun 2022 2022. tahun 2022. Biar tahu ya. Ya. Ada Pak, nih. ya siapa? Kembali lagi ke Pak Budi. Pak Budi sejauh ini di DPC Pertanian Kabupaten Kuningan sudah mendapatkan penyuluhan belum? Kebetulan kita belum Belum. dapat penyuluhan karena kita kan baru komunikasi ya Bu ya. Iya. Gitu. Dan mungkin saya juga pingin lah Bu nanti kita kolaborasi lah sinergi dengan KPP ya, KPP Pajak Pratama di sini untuk tentang pajak gitu. Iya. Dan mungkin kita kan tidak hanya tunanetra saja mungkin ya. Ya, Untuk- pastinya ini untuk- sudah untuk konsumsi disabilitas gitu kan ya Bu ya. Karena kami juga ada beberapa tunanetra tuh yang punya usaha gitu Bu. Oh iya. Kan ada jelas kita juga bergerak di bidang jasa kan, rekan-rekan tuh ada yang pijat gitu kan. Nah kan tidak tahu itu pajak tuh seperti apa gitu kan ya, ada nih. Ya betul. Ini kan perlu lah, ini sangat-sangat penting Bu. Nanti Takutnya kita tiba-tiba mungkin bisa ditagih ke rumah datang, bayar pajak woi. gitu kan. Nah itulah mungkin ada nih. Betul betul. Ibu, apakah ada informasi yang belum tersampaikan di kesempatan kali ini, di season ini? Baik, kalau untuk yang terdekat ini ya, Betul. 1 Juli itu kami memang nanti ada pemadanan NIK dan NPWP. Jadi NIK itu digunakan sebagai NPWP ya. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya ternyata oh saya sudah terdaftar nih sebagai wajib pajak gitu kan. Betul. Nah, itu nanti per 1 Juli itu kami penggunaan NPWP-nya menjadi dari NIK ya. Dari ini. Jadi sistemnya itu nanti NIK. Lalu itu yang terakhir sih, yang nanti akan segera ya. Oh, jadi dalam waktu dekat ini mau ada Iya. NIK, NPWP Pemadanan NIK sebagai NPWP gitu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sudah masukin NIK itu udah datanya masuk semua ya gitu dan udah seperti itu. Nanti itu perubahannya yang terbaru itu ya Pak ya. Lalu kalau untuk APBN aja sih Pak, ini tambahannya pengetahuan untuk Bapak-Bapak. Ini di porsi APBN itu kan dompet negara Pak. Tuh. Pengelolaan keuangan negara itu pendapatan sama belanja negara itu ada di APBN ya Pak. Iya. Nah, pendapatan itu kan terbesarnya memang di pajak. Tapi selain pajak juga ada bea cukai, juga ada bisa dari yang lain gitu ya. PNBP juga bisa. Nah, berikutnya ada belanja, Pak. Nah, ini nih yang porsi belanjanya ini yang cukup besar. Itu belanja siapa, Bu? Belanja kementerian-kementerian. Oh, kementerian. Saya pikir belanja saya. Belanja negara ya. Oh, belanja negara. Belanja negara. Jadi belanja negara itu. Oh, belanja negara kayak belanja pribadi. Enggak ya, Pak. Jadi Iya. belanja negara itu ada yang belanja untuk pemerintah pusat. Betul. Ada belanja yang ditransfer ke daerah juga, Pak. Jadi daerah juga dapat porsi dari APBN. Nah, selain itu juga di tahun 2024 ini ada anggaran untuk perlindungan sosial, Pak. Seperti itu. Nah, nanti dialokasikan belanjanya itu ke kementerian atau non
kementerian ya Pak ya dan lembaga. Nah, itu anggaran perlindungan sosialnya itu yang pertama bisa ke Kementerian Sosial, Pak. Ya, Di Kementerian Sosial itu berupa penyaluran bantuan tunai bersyarat. Ya, Contohnya misalnya melalui PKH. PKH ya. Oh, PKH. PPNT gitu ya, Bu ya. Hmm. Atau bansos, pangan Hmm. sembako, Pak. Bisa juga atau pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial anak atau kita sebutnya atensi Iya, betul, anak. atensi. Ya, betul ya, Pak ya. Lalu juga ada atensi lansia. Berikutnya juga ada atensi penyandang disabilitas, Pak. Itu saya tuh. Nah, itu kalau di anggarannya sekitar 53.000, Pak, orang. 53.000 orang. 53.000 orang untuk yang penyandang disabilitas. Menerima manfaat maksudnya, Bu. Iya, dianggarkannya seperti itu ya, Pak ya. Lalu atensi, berikutnya juga ada atensi korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, ODHIP juga ada. Nah, itu untuk yang perlindungan sosial yang di bawah Kementerian Sosial, Pak. Gitu. Berikutnya juga ada sebelumnya itu, nah, Kementerian Kesehatan juga ada, Pak. Nanti ada penyaluran ke JKN. Selain itu juga ada ke peserta bukan penerima upah juga ada. Nah, seperti itu. Berikutnya ada lagi ke Kementerian Kemendikbudristek ya Pak, dan Kemenag, itu pelaksanaan PIP atau KIP kuliah gitu ya. Terakhir ini ada PNBP. Nah, ini penyiapan dana kalau ada bencana Pak, untuk siap bencana. Siaga bencana ya. Memang anggaran perlindungan sosial. Nah, di tahun 2024 ini anggaran tinggi ya Pak? Iya. Lebih tinggi 2024 ini. Iya. Jadi kalau boleh tahu kenapa lebih tinggi ya? Karena APBN-nya kan juga APBN-nya juga memang kita lagi surplus nih ya. Maksudnya bukan surplus ya. Naik gitu Pak. APBN naik. Jadi untuk perlindungan sosialnya itu di kita itu sekitar 13,1 ya. 13,1 T. Tahun sebelumnya itu malah minus 4,7. Nah, untuk ini APBN itu sekitar 496 miliar berarti ya. Ya. Nah, itu kalau sebelumnya 439. Mudah-mudahan semuanya bisa tersalurkan ya Bu ya. Ya, memang penyalurannya jadi kami yang di Kementerian Keuangan itu memang mengelola keuangannya ya Pak ya. Nah, untuk pelaksanaannya memang kami teruskan ke kementerian yang terkait gitu Pak. Gitu. Misalnya kayak jalan raya ya Pak ya. Berarti PUPR. Terus ada juga yang porsinya daerah. Tapi ada nih bisa nanya nggak aku? Kenapa? Aku mau nanya nih. Pak Budi, sebelum Bapak Budi bertanya, kita cooling down sebentar. Saya udah pesan kopi, tapi mana ya? Mitra Bakti, Bu, jadi kita juga ada Mitra Bakti, Bu. Oh iya. Jadi pendamping keorganisasian di tunanetra Kabupaten Kuningan. Nah, coba ada siapa ini? Kopinya depan. Oh, terima kasih. Nah, ini koordinator Mitra Bakti kayaknya. Ibu ada nggak? Ada. Kalau untuk Mitra Bakti itu ada di Sunan Pengurus, Pak? Ada. Ada apa? Untuk SK juga ada, Bu. Oh iya. Jadi Ibu, saya ini minum dulu ya. Biar membantu kita kegiatan. Ibu tambahin ya, Bu? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah, kopi pajak enak ya. Ada wangi-wanginya gitu. Ini kopi apa, Bu? Tapi rasa kopi pajak ini beda deh, beneran. Sama. Enak nih kayaknya dia. Yang benar. Ada AC ya, Pak ya. Pak Budi, makanya minum lagi aku ah. Boleh, mangga. Kalau sudah minum silakan Pak Budi, ada yang mau ditanyakan. Nah, ini sedikit ya Bu ya. Kan biar masyarakat juga tahu. Yang saya pertanyakan ini terkait dengan apa ya? NPWP, Bu. Oh iya. Ya, nomor apa? Nomor pokok wajib pajak. Kita kan di lembaga ketika kita memproses untuk apa? Untuk pendaftaran di Kesbangpol gitu ya, Bu ya. Nah, ini kan ada NPWP organisasi. Nah, sedangkan kita kan belum punya nih, Bu. Belum punya anggaran gitu kan. Nah, itu bagaimana, Bu, itu kan? Terus pajak apa, PPh-nya apa, gimana gitu kan? Kan ada kalau nggak salah tuh ada yang PPh 21, 22, 23 gitu tuh, Bu. Iya. Nah, itu kan itu seperti apa? Terus yang berikutnya untuk NPWP pribadi nih, Bu, untuk pajak itu nah, kadang-kadang kan kita belum punya penghasilan nih.
Tapi kadang-kadang suka ada surat yang dari pajak tuh Bu untuk tagihan gitu Surat tuh. cinta ya, Pak. Nah itu Orang-orang sering sebutnya surat cinta ya. benar. Saya Nah, ada surat cinta. sedangkan kadang-kadang Saking cintanya itu. tapi kadang-kadang gini Bu, yang terjadi itu saya pernah menangani hal ini Bu dulu. Dulu udah lama lah ya. Jadi dia tuh karena ada kebutuhan untuk apa? Untuk organisasi, jadi dia membuat NPWP pribadi. Nah, pengurus kan. Iya. Nah, tapi tidak ada putar penghasilan, Bu, gitu. Misalnya penghasilan tuh masih di bawah 2 juta kalau nggak salah kan. Tapi ada surat, Bu, yang tahunan apa tuh? Yang Iya. apa sih ya? Yang suka ada surat lah intinya ada Himbauan. tagihan gitu. Surat cinta itu ada itu. Nah, itu bagaimana coba, Bu? Jadi gini Pak, Bapak lembaga ya mau Hmm. bikin NPWP gitu ya Pak ya. Kan harus 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 wajib ada, kan kalau mau data Kesbangpol gitu. berarti bantuan itu ya Pak ya? Dapat bantuan. Bukan dapat bantuan, Bu. Jadi kan harus terdaftar. Oh, harus ada. Contoh nih kayak kita DPC Petuni, kita punya NPWP-nya Bu, NPWP organisasi. Nah, salah satu persyaratan untuk terdaftar di Kesbangpol, yaitu kita harus punya NPWP organisasi kan. Nah, tapi kan kita belum ada pemasukan nih. Walaupun mungkin ya dari pemerintah tuh nanti kita bisa aja mendapat bantuan hibah ataupun apa gitu Oh kan iya. organisasi. Nah ini mohon untuk penjelasannya Bu gitu biar kami tahu gitu kan. Jadi ini kan ada kewajiban perpajakan ya Pak ya. Hmm, Kewajiban perpajakannya kalau sudah memenuhi tadi syarat subjektif dan objektif itu harus mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak itu dengan cara mendaftar NPWP Pak. hmm, Pendaftaran NPWP-nya itu berarti pendaftaran lembaga ya. lembaga betul. Lembaga dan tapi juga harus pengurus-pengurusnya, seluruh pengurusnya juga harus memiliki NPWP Pak. Pribadinya ya. Oke. Ketua, bendahara, sekretaris gitu ya Pak ya harus Minimal itu memiliki ya. Betul. NPWP juga. Jadi nanti ada dua nih Pak, NPWP badan Hmm, sama NPWP orang pribadi. Untuk NPWP badan, untuk NPWP ini pendaftarannya bisa melalui online di irek.pajak.go.id atau melalui loket Pak. berarti di kantor ya. Di kantor. Kalau untuk yang orang pribadi, syaratnya fotokopi KTP Pak. Hmm, Fotokopi KTP dan membawa kartu keluarga sih Pak biasanya. hmm, Nah, untuk orang pribadi untuk pendaftarannya ya Pak ya. betul. Nah, kalau untuk lembaga itu biasanya Bapak sudah ada SK pendirian nggak? Ada Nah, SK pendirian. Berarti notaris, nanti Menkumham. syaratnya itu fotokopi KTP pengurus, lalu akte pendirian ya Pak ya. Itu tapi fotokopi akte pengurusnya seluruhnya harus Betul. diisi. Nah, itu siapa aja? Ya minimal sampai bendahara ya, sampai bendahara. Seperti itu. Pendaftarannya bisa secara online atau secara offline untuk KPP. Nah, ini saya sudah daftar. Lalu gimana nih kewajiban lainnya? Nah, betul. itu kan kewajiban pertama ya Pak ya, mendaftarkan. Itu juga ada kewajiban pembayaran. Nah, betul. Nah, kalau kewajiban pembayaran, ya dihitung dulu ya Pak ya. Hmm, Apakah ada penghasilan tidak dari usaha Pak? organisasi tapi ya. Organisasi. Berarti penghasilannya hanya dari mana Pak? Ya kalau kita kan organisasi sosial ya Bu. Itu Berarti bukan tidak organisasi ada profit. tidak ada profit ya Pak ya, misalnya Tidak tidak ada. ada. Nah, kalau itu berarti hanya kewajiban pelaporan Pak, pelaporan SPT tahunan. Oh, SPP tahunan. SPP tahunan. SPT tahunan. Nah, ini kewajibannya melekat Pak di orang pribadi, orang pribadi dan badan, ya Kak ya. Nah, coba Mbak. Kalau yang kewajibannya seperti apa pelaporannya nanti dijelaskan sama Bapak. Ya, jadi kewajiban orang pribadi maupun organisasi ya Pak, itu tuh lapor SPT paling lambat itu kalau untuk orang pribadi itu 31 Maret setiap tahun. Tahun Oh. berikutnya. Di tahun berikutnya. Setahun sekali berarti ya Bu? Iya, betul, Iya. setahun sekali. Kemudian kalau untuk yang organisasi itu 30 April. Biasanya wajib pajak itu lupa karena kan ini setahun sekali ya Pak ya. Makanya banyak wajib pajak itu yang dapat surat cinta. Nah, itu surat cinta itu tuh adalah himbauan untuk lapor SPT tahun. Tapi kadang-kadang suka ada tagihannya juga tuh. Nah, jadi gini Pak, untuk SPT tahunan itu kan kewajibannya melekat ya Pak ya untuk orang pribadi maupun organisasi atau badan. Jika wajib pajaknya itu tidak melaksanakan kewajibannya, contohnya tidak lapor atau terlambat lapor, maka nanti akan dikenakan sanksi administrasi Pak. Sanksinya itu untuk orang pribadi nilainya itu 100.000 per tahun. Oh, iya, iya. Kalau untuk organisasi, badan, yayasan gitu, sanksinya itu 1 juta nilainya.
Nah, dalam menagih itu kita menggunakan surat tagihan pajak. Itu juga surat cinta ya namanya. Jadi nggak langsung datengin rumahnya minta gitu tuh Pak, Oh, nagih gitu enggak. ada surat, Jadi cuma kita surat berupa saja. surat tagihan Oh, pajak. berarti nggak datang ke rumah terus bawa bodyguard gitu ya, Bu ya? Iya. Bayar gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Yang tadi dibilang surat cinta dibaca dulu. Kita cek dulu ya. Iya. Ada Cinta apa soalnya ya? beda-beda Pak kalau di kita. Ada surat himbauan, Hmm. ada surat permintaan penjelasan data, ada juga surat tagihan pajak, ada surat teguran. Jadi memang beda-beda. Jadi jangan panik dulu gitu kan. Ada yang sampai saya dulu pernah dia tuh sampai sakit Hmm. 1 bulan Gara-gara lamanya. surat cinta itu. Heeh. Aduh. Padahal itu saya hanya mengirimkan surat permintaan data itu gitu. Konfirmasi data Walaupun itu saja. udah ada nilainya di situ. Enggak ada. Saya hanya Oh. pokoknya intinya mengundang Bapak mau permintaan data gitu. Konfirmasi Mau konfirmasi data, hanya mau konfirmasi saja gitu. Jadi buat masyarakat juga ya, buat oneters, jadi kalau nanti tiba-tiba ada surat cinta dari pajak, jangan khawatir. Jangan langsung panik. Jangan Ah, panik ya. jangan Jangan panik. Ya, jangan panik gitu. Tapi Bu, eh, pernah ada survei nggak Bu di Kabupaten Kuningan taat pajaknya itu seperti apa? Persenannya. Apakah orang-orang Kuningan, orang Kabupaten Kuningan itu pada taat pajak atau seperti apa, Bu? Kalau untuk survei sih kita global ya, Pak ya. Maksudnya nggak cuma dalam satu kabupaten. Betul. Jadi surveinya itu dilakukannya itu dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak ke seluruh kantor yang ada di Indonesia. Tapi KPP Pratama pernah melakukan untuk ke ruang lingkup Kabupaten Kuningan nggak? Jadi memang setiap KPP itu ada kepatuhan wajib pajaknya. Memang tahun-tahun sebelumnya ini Kuningan kepatuhannya memang di bawah 100% Pak. Di bawah 100% Iya. dalam artian Tidak semua wajib pajak yang wajib yang terdaftar dan wajib lapor itu melaporkan SPT tahunannya. berarti tingkat kesadarannya masih rendah ya? Tidak rendah sih Pak, Tidak rendah, tapi menengah gitu. belum semuanya. Belum Jadi semuanya. belum semua yang terdaftar dan wajib lapor itu melaporkan semuanya gitu Pak. Memang itu tugas kami Pak, ya, akhirnya yang kita sosialisasi. Makanya ada penyuluhan gitu ya. Penyuluhan juga dari Januari sampai Desember Pak. Walaupun tadi batas waktunya April, enggak, kita tetap terus sampai Desember Pak ya, mengejar kepatuhan wajib pajak itu agar tinggi. Nah itu tadi kan jadi gini Pak, ada wajib pajak aktif, ada wajib pajak non efektif. Iya, betul. Kalau wajib pajak aktif ini ada kewajiban lapor Pak setiap tahunnya. Kalau kewajiban bayar kita hitung dulu tadi ya, nanti sesuai kondisi atau tidak. Nah, kalau yang untuk wajib pajak non efektif itu wajib pajak yang sudah tidak melaporkan SPT tahunannya selama 2 tahun berturut-turut biasanya Pak, atau penghasilannya di bawah PTKP Pak. Kalau misalnya Bapak merasa penghasilan saya di bawah PTKP tadi PTKP yang itu apa, Bu? 54 juta. Yang tadi 54 juta tuh Pak. Penghasilan tidak kena pajak itu. Oh, PTKP itu. Saya mau dinonefektifkan saja. Silakan Pak, boleh. Bisa dinonefektifkan. Nanti berarti tidak ada kewajiban lapor Pak ataupun kewajiban Tapi nanti bayar. bisa diaktifin lagi gitu. Nanti bisa diaktifkan kembali. Berarti kalau kartunya tetap berlaku gitu ya? Kartunya tetap berlaku. Cuma memang kendalanya itu pada saat di bank ya, biasanya di perbankan statusnya tidak valid sih Pak. Jadi memang harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi itu tadi kepatuhan itu dari wajib pajak aktif. Yang wajib pajak aktif ini kan ada kewajiban lapor Pak. Nah, dari situ persentasenya Pak ya. Berarti yang terpenting adalah komunikasi ya Bu ya. Jadi masyarakat jangan underestimate kepada pajak ya Bu ya. Iya. Coba komunikasikan dulu, datang ya Bu ya. Bagaimana cara-cara berikutnya, langkah-langkah berikutnya Bu ya. Iya, boleh. Tapi sedikit mungkin ada nih, Ya, Bu, gimana? coba saya ingin ada informasi terkait dengan sih ada PPh 21, 22, yang 23 gitu kan. Itu kan belum disampaikannya Bu ya. Itu apa sih? Siapa untuk yang 21, yang kena 21, PPh 22, 23 itu apa siapa gitu. Baik. Jadi kan di Sama pajak PPN juga Bu, tolong dijelasin untuk pajak PPN juga. penghasilan itu ada pasal 21 ya Pak. Pasal 21 itu pajak penghasilan atas pegawai. Misalnya untuk penghasilan pegawainya. Kayak PNS gitu. Misalnya gaji atas gajinya, Karyawan. honor, insentif. Nah, itu dikenakannya PPh pasal 21 gitu Pak. Oke. Nanti itu ada tarifnya masing-masing Pak. Gitu. Itu untuk yang pasal 21. Berikutnya nanti ada pasal 22. Kalau pasal 22 itu misalnya
pembelian barang, Pak. Pembelian barang atau jasa di atas 2 juta biasanya itu dipungut PPN oleh bendahara, oleh bendaharawan pungut, Pak. Itu berapa? 10% berapa? Kalau yang pasal 22 itu 1,5%. 1,5%. Kalau yang 21? 21 tuh ya minimal 5%, Pak. Kalau tapi penghitungan nanti skemanya beda-beda ya. Beda ya, betul-betul. Berarti PPh yang dimaksud Pak Budi adalah PPh 21, PPh 22 itu adalah berarti pasal gitu ya. Iya, PPh pasal. pasal 21, Yang 23-nya, Bu? PPh pasal 22 gitu ya. Oh, PPh pasal 23 itu sewa ya. Sewa itu jasa. Kalau jasa itu sampai kayak berapa pijat tuh? maksudnya ke 23, PPh 23 berarti. Iya, pasal 23. Atau bisa juga masuk ke pasal 21 sih, Pak. Jadi kita ada kategorinya sendiri. Apakah itu pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan atau apa, atau bukan pegawai. Itu nanti tarifnya beda-beda, penghitungannya beda-beda. Itu bisa masuk ke pasal 21. Perlu nih, perlu banget ya Lalu ada nih. nanti Mudah-mudahan nanti ada pencerahan yang lebih ini Bu ya, intens. Iya, memang. Untuk ada juga tadi PPN ya, Pak ya. PPN itu juga untuk pembelian barang atau jasa. pembelian atau jasa itu memang tarifnya 11%, Pak. 11%. 11%. Mungkin Bapak rasakan misalnya lagi belanja di Indomaret. Ya ada 11% itu kan, Pak, PPN-nya. Oh, kalau kita bayar tuh ya, Bu? Iya, Ada pajak juga. konsumen ke konsumen akhir. Nah, itu Kurang pada sadar nanti nih. ada di itu ya. Ada pajak. Ada di struk pembeliannya. Ada struk pembeliannya. Tapi nanti dibedakan dengan pajak yang di restoran ya, Pak. Kadang kalau kita makan di restoran tuh yang bagus gitu kan. Ada tulisannya PPN 10%, padahal itu sebetulnya bukan PPN, Pak. Nah, itu pajak daerah, kategorinya PB1. Oh, berarti itu adalah pajak daerah ya. Pajak daerah. Cuma orang bilangnya, saya makan kena PPN gitu kan. Padahal sebenarnya bukan PPN. Oh, itu juga pengetahuan yang baru ya. Nah, kalau itu Jadi pajak kalau kalian ke restoran gitu ya, ada PPN itu buat daerah ya Bu ya. iya. Bu, apa ya, saya pernah mendengar gitu ya, dari semua keseluruhan ini adalah saya akhirnya adalah kepada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pajak. Karena sampai sejauh ini masih banyak masyarakat yang underestimate bahwa orang-orang pajak itu seperti apa gitu, mungkin juga Ibu paham gitu ya. Nah, sebetulnya itu tuh pernyataan yang salah atau seperti apa? Yang beredar apa, Pak? Yang beredar bahwa memang kan kadang-kadang ada oknum Ibu ya, oknum-oknum pajak yang sebelum-sebelumnya gitu ya, disalahgunakan gitu ya. Padahal memang itu hanya sebatas oknum ya Ibu ya. Baik, kalau untuk integritas berarti itu Betul. ya, Pak. Iya, betul. Pas banget ini ada. Iya. Apa kita panggil ini Panggil satu narasumber lagi. Oh, boleh. baru. Oh, boleh. Ada siapa? Pengendalian gratifikasi. Jadi gini, Pak ya, kami sebagai pegawai pajak juga diawasi. Betul. Ada unitnya, itu Betul. diawasi. Kami tidak boleh menerima gratifikasi. Betul. Secara aturan seperti itu, Pak ya. Kita tidak boleh menerima gratifikasi atau menerima yang lainnya gitu kan, Pak ya, dari wajib pajak seperti itu. Nah, kalaupun nanti ada oknum itu memang balik lagi ke pribadi ya, Pak ya, Betul. masing-masing. Betul. Cuma kalau secara aturan memang kita diatur, Pak. Bahkan akun media sosial kita pun juga diawasi, Pak. Gitu. Makanya kalau misalnya butuh narasumber boleh, Mbak. Pak, kita panggil satu lagi narasumber. Silahkan. Pengendalian gratifikasi ada Mbak Diana kalau mau. Oh, mana Mbak Diana? Ini, Mbak. Oh, udah ada. Oh, nggak kelihatan soalnya aku. Ada Mbak Dian ya? Ada. Di sebelah mana? Ada di sebelah sana. Jadi Bisa dah gabung di sini, belum gabung? mau gabung, Mbak? Gabung aja, Mbak. Mau barangkali mau gabung atau nanti saja? Oke, nah mau nanti aja. Nah, jadi intinya secara umum seperti itu ya. Betul. Kami itu ada pengendalian gratifikasi, Pak, di kami seperti itu. Memang sangat disayangkan sih ada oknum-oknum itu. Betul. Cuma yang pasti sih sudah ada penanganannya, Pak, baik dari internal maupun eksternal. Betul. Dari internal kami juga, internalnya di KPP dulu ada, terus di Kanwil, tingkatannya Kanwil ada, bahkan di kantor pusat sampai di kementerian, Pak. Betul. Gitu. Kalau memang sudah unsurnya pidana, memang nanti ke kejaksaan tinggi dan segala macam. Ya kalaupun ada apa opini-opini di masyarakat gitu ya yang bergulir
pajak itu baik kok ya Bu ya, pajak itu Iya. membantu gitu ya Bu ya. Tapi kami pastikan pegawai KPP Pratama Kuningan itu tidak menerima gratifikasi. Oh, kasih tepuk tangan dong buat KPP Pratama. Mudah-mudahan aman Ada ya Bu ya. ada dia Berapa? integritas tinggi. Betul. Amin, mudah-mudahan baik-baik. Mohon saling menjaga juga ya Pak ya. Betul. Gitu. Kadang kami yang menolak tapi dari dari pajaknya itu kadang yang memaksa gitu. Saya pernah juga waktu itu memberikan sosialisasi terus mohon maaf kalau Betul. memang ada aturan. Akhirnya alhamdulillah memaklumi gitu kan. Bukan kami tidak sopan atau gimana ya Pak ya, memang karena setiap rupiah pun kami harus laporkan Pak. Betul. Itu yang kami beri. Saya juga ngelaporin Bu ke pacar saya. Setiap dapat berapa dapat berapa. Tapi kan udah punya pacarnya. Bebas dong Pak sekarang. Bebas sekali saya nggak mau lapor lagi keuangan. Curhat. Curhat. Nah, Bu, sebelum mengakhiri obrolan kita kali ini, closing statement dari penyuluhan, silakan. Boleh siapa aja Berdua juga nggak apa-apa. Baik, jadi kami tim penyuluh itu memberikan sosialisasi ya Pak ya, pemahaman terkait pajak itu juga ke seluruh wajib pajak, baik itu juga calon wajib pajak gitu kan. Nah, pajak sendiri itu kontribusi wajib ya Pak ya, yang disetorkan ke negara itu berdasarkan undang-undang dan itu bersifat memaksa dan untuk digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat yaitu. Nah, dan pajak ini merupakan sumber pendapatan terbesar Pak, sekitar 82% di APBN kita gitu. Jadi bagaikan tubuh kita itu air Pak. Air yang ada di dalam tubuh kita itu pajak gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita kekurangan air aja kan kita dehidrasi ya Pak ya. Nah, sama juga kalau misalnya di APBN kita pendapatan pajaknya berkurang atau kurang gitu juga memang nanti akan mempengaruhi di belanja negaranya Pak. Bisa jadi nanti jadi pajak itu bagian dari APBN ya Pak ya. Lalu manfaat-manfaat pajaknya seperti yang tadi bisa kita sebutkan untuk perlindungan sosial, ketahanan negara juga bisa Pak untuk membeli alat-alat senjata gitu kan. Ya kan nggak mungkin ya kita masih berperang dengan beruncing kan Pak ya. Untuk membeli alat-alat senjata seperti itu untuk kesehatan, pendidikan dan untuk yang lainnya ya Pak ya, masih banyak yang lain. Itu untuk manfaat pajaknya secara garis besar. Dan semuanya bisa tersalurkan ya Bu ya. Di KPP Pratama ini sudah ramah disabilitas. Baik, untuk pelayanan di KPP Pratama Kuningan itu ramah disabilitas ya Pak ya. Untuk pelayanan yang di loket TPT kami menyediakan sebenarnya loket khusus untuk lansia dan disabilitas gitu Pak. Selain itu juga ada fasilitas lift Pak. Itu bisa dimanfaatkan ya. Karena kan kita lantai 2 ya Pak ya, ada layanan loketnya di lantai 2, itu kami sediakan lift juga untuk penyandang disabilitas gitu. Pokoknya ramah disabilitas itu ya. Kalau yang mau minta harapan Pak Budi, mungkin kami Bu, pertama saya ucapkan terima kasih dan mengapresiasi ya kepada KPP Pajak Pratama Kuningan yang bersikeras untuk meraih kan untuk berjuang mungkin ya Bu ya, pengumpulan pajak, dan ini juga untuk kepentingan kita semua, untuk masyarakat. Dan kami yang berikutnya, kami berharap ke depan kita bisa berkolaborasi Bu dengan DPC Pertuni ya, Kesatuan Netra Kabupaten Kuningan untuk sosialisasi. Nah, kami juga perlu sosialisasi kan. Ya, nah, cuman mungkin nanti kita kan karena kita penyandang tunanetra Bu, karena kita ada hambatan dalam penglihatan. Mungkin, nah ini bagaimana nih caranya ketika ada wajib pajak dari tunanetra, kan cara melakukan, cara mengeksekusi, pengisian segala macam. Nah ini perlu sosialisasi yang baik kan ya Pak Dani ya, supaya apa? Oh kita juga walaupun tunanetra kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara gitu. Nah, cuman kan ada hambatan kan ya, kita di penglihatan tentunya ada perlakuan khusus mungkin untuk kami gitu kan dalam memperoleh itu. Ke depan mudah-mudahan bisa ada asosiasi khusus lah
dengan DPC Pertuni di Kabupaten Kuningan dengan KPP Pajak Pratama. Itu mungkin ada nih harapannya. Cukup. Alhamdulillah, amin. Terima kasih ibu-ibu dari penyuluhan pajak ya, KPP Pratama Kabupaten Kuningan. Pak Budi juga terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya kali ini. Oneters yang ada di rumah, saya mengutip dari pembicaraan ibu bahwa pajak itu bagaikan air di dalam tubuh manusia. Kalau manusia kekurangan air, akan terjadi sebuah dehidrasi. Jadi, taatlah membayar pajak untuk badan untuk negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Buat teman semuanya, Bapak teman.